Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulansari dengan NIM 2402442 selaku anggota dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai kalorimeter. Beberapa tujuan yang ingin kami capai diantaranya yaitu yang pertama, untuk dapat mengetahui nilai kalori jenis zat padat atau logam. Di sini kami menggunakan aluminium dan tembaga karena yang kami amati itu hanya terjadi perubahan suhu, maka dari itu kami menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tujuan yang kedua yaitu untuk membandingkan efisiensi antara tembaga atau aluminium ketika dijadikan bahan untuk alat masak. Melakukan praktikum dan juga pengolahan data didapatkan hasil bahwa kalori jenis aluminium yang kami gunakan itu sebesar 1447,6 Joule per kilogram derajat Celcius. Sementara untuk kalori jenis tembaga didapatkan nilai sebesar 654,35 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan literatur, ada sedikit perbedaan. Seharusnya kalori jenis aluminium itu sekitar 900 Joule per kilogram derajat Celcius, sementara untuk tembaga itu seharusnya di sekitar 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, perbedaan perhitungan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya human error atau kesalahan membaca alat ukur atau ketidaksempurnaan sistem yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Setelah mendapatkan nilai kalori jenis kedua logam antara aluminium dengan tembaga, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya tembaga lebih efisien untuk dijadikan bahan alat masak karena tembaga lebih cepat menghantarkan panas dibandingkan aluminium. Nah, untuk memperkuat hipotesis atau kesimpulan kami barusan, berikut kami sajikan tabel data hasil praktikum. Kali ini kami melakukan beberapa percobaan, di antaranya yang pertama kita tuh harus menentukan kalori jenis kalorimeternya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita menimbang kalorimeternya terlebih dahulu. Didapatkan 0,1772 kg. Tapi perlu diingat yang harus ditimbang itu hanya si gelas logamnya yang ada di dalam dan batang pengaduknya, karena mereka dapat menyerap panas. Yang kedua, kami timbang juga air dingin atau air suhu ruang banyak 0,1 kg. Kemudian si air dinginnya dimasukkan ke dalam kalorimeter, terus kita ukur suhunya menggunakan termometer sampai si termometernya konstan. Kami dapat 27 derajat Celcius. Itu tuh untuk suhu awal kalorimeter dan juga suhu awal air dingin. Nah, di sisi lain kita memanaskan air sebanyak 0,1 kg sampai suhunya 60 derajat Celcius menggunakan kompor listrik agar lebih cepat. Nah, setelah panas, kami masukkanlah si air panas itu ke dalam kalorimeter yang ada air dengan suhu ruangnya tadi. Setelah dicampur, kami tutup dengan si tutup kalorimeter, kalau bisa sesegera mungkin. Terus kami aduk terus-menerus. Sambil diaduk, kami mengamati perubahan suhunya sampai si termometernya konstan. Didapatkanlah 41 derajat Celcius. 41 dikurang 27, 14 derajat Celcius untuk delta T kalorimeter dan juga delta T air dingin. Untuk delta T air panas, 41 dikurangi 60 dengan 19 derajat Celcius. Nah, dari data-data tersebut tinggal dimasukin deh ke persamaan Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q terima itu merupakan Q kalorimeter ditambah Q air dingin. Nah, didapatkan hasil kalori jenis kalorimeter sebesar 1237,6 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, setelah mendapatkan hasil kalori jenis kalorimeter, kita bisa langsung ke percobaan selanjutnya, yaitu menentukan kalori jenis logam. Kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan metode air panas. Dan setelah didapatkan data, kami masukkan atau melakukan perhitungan menggunakan persamaan Q serap sama dengan Q lepas, di mana Q serapnya itu Q kalorimeter ditambah Q air sama dengan Q logam. Yang menyerapnya itu kalorimeter dan air, sementara yang melepaskan panasnya itu si logamnya. Kemudian kami dapatkan nilai kalori jenis logam 1 yaitu sebesar 1447,6. Sementara logam 2 itu sebesar 652,8 kg per Joule derajat Celcius. Nah, di sini kan kami dapatkan bahwa logam 2 lebih kecil daripada kalori jenis logam 1. Maka dari itu, kapasitas kalor logam 2 akan lebih kecil juga daripada kapasitas kalor logam 1. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya logam 2 itu lebih efisien ketika dijadikan bahan alat masak.
Kenapa? Karena kan kapasitas kalor logam 2 itu lebih kecil, maka ia akan lebih cepat menghantarkan panas daripada logam 1. Terus logam 1 dan logam 2 itu logamnya jenis apa? Nah, setelah mencari dan membandingkan dengan literatur, kami tidak mendapatkan logam yang kalor jenisnya sebesar 1447,6 dan 652,8. Di sini kami dapat simpulkan bahwa logam yang kami amati itu bukan aluminium atau tembaga yang murni, tetapi logam campuran, aluminium campuran dan juga tembaga campuran, sehingga si kalor jenisnya itu nilainya tidak sama dengan literatur. Selain kalor jenisnya, berikut ada beberapa perbandingan alat masak bahan tembaga dengan alat masak bahan aluminium. Nah, di sini mengapa orang Indonesia lebih banyak yang menggunakan alat masak aluminium ketimbang tembaga, padahal tembaga lebih efisien? Karena di sini ada aspek harga. Alat masak dengan bahan tembaga itu lebih mahal karena konduktivitas yang tinggi dan bahan yang lebih langka. Sementara untuk aluminium itu lebih murah dan lebih terjangkau secara ekonomi. Nah, tapi di sini meskipun tembaga lebih mahal, namun dari segi tahan karat, tembaga itu mudah teroksidasi sehingga memerlukan perawatan yang lebih untuk menghindari karat. Sementara aluminium meskipun harganya ekonomis, tapi ia lebih tahan karat dan lebih tahan korosi dibandingkan tembaga. Setiap bahan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, seperti tembaga yang efisien namun mahal dan mudah karat, dan juga aluminium yang lama namun ia murah dan tahan karat. Maka kunci utamanya itu adalah sabar. Mungkin cukup sekian video presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.